Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudariku grup ngaji salaf yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul yang keempat adalah al-amanah. Ini masih penjelasan dari bait yang ke-11, yaitu arsala anbiya dawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Jadi sifat yang wajib bagi nabi dan rasul yang keempat adalah al-amanah, terpercaya. Artinya dalam urusan dunia, jika ada seseorang yang memberi amanah, misalnya menitipkan satu barang kepada seorang nabi atau kepada seorang rasul, maka beliau akan menjaganya dengan baik sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya kembali. Jadi betul-betul menjaga titipan, betul-betul amanah. Contohnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali untuk tetap tinggal di Mekah. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan barang-barang titipan penduduk Mekah yang memang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya titipan pada Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang dipercaya. Bukan hanya orang Islam saja yang mengakui kejujuran Nabi Muhammad, tapi orang kafir pun mengakui kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking jujurnya, orang kafir itu merasa kalau barangnya, harta bendanya, sesuatu miliknya dititipkan kepada Rasulullah merasa aman. Itu urusan dunia. Dalam urusan agama pun, seorang nabi akan menyampaikan risalah dari Allah sesuai dengan apa yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril atau langsung. Jadi tidak menambah dan tidak mengurangi dan tidak merubahnya. Itulah kejujuran Rasulullah di bidang agama. Jadi tidak ada nabi yang menghalalkan perkara yang haram dan tidak ada nabi yang mengharamkan perkara yang halal. Makanya perlu kita perhatikan di dalam surat At-Tahrim ayat 1 itu ada orang yang kadang salah menafsirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ayat ini kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa asbabun nusul ayat ya ayyuhan nabiyyu sampai wallahu ghafurur rahim ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahwa suatu kali Nabi SAW menginap bersama
Zainab binti Jahsy. Lalu beliau, yakni Rasulullah, meminum madu di sisinya. Setelah itu maksudnya Aisyah. Setelah itu Aisyah dan Hafsah saling sepakat bahwa siapa di antara kami, maksudnya keduanya, yang lebih dahulu didatangi oleh Nabi, maksudnya di gilirannya siapa yang lebih didahulukan, maka hendaklah mengatakan kepada beliau. Jadi Aisyah itu mengatakan kepada beliau, aku mencium bau yang tidak sedap dari sesuatu yang engkau makan. Jadi Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, aku mencium bau yang tidak sedap dari sesuatu yang engkau makan. Lalu beliau Rasulullah mendatangi salah satu dari keduanya, sehingga salah satu dari keduanya mengatakan hal tersebut. Maka Nabi SAW berkata, aku hanya minum madu di sisi Zainab binti Jahsy. Aku tidak akan memakannya kembali. Jadi madu itu kan halal. Tapi karena istrinya tidak suka dengan bau itu, maka Rasulullah berjanji tidak akan memakannya lagi. Kemudian turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtawi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Jadi pada ayat ini Allah menegur Nabi SAW karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi. Padahal madu itu kan minuman yang halal. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Jadi ayat ini ditutup dengan satu ketegasan bahwa Allah Maha Pengampun atas dosa hambanya apabila hambanya bertobat. Maka dari itu bukan mengharamkan sesuatu yang halal, tapi karena ada salah satu dari istrinya yang tidak suka. Jadi makna ayat ini bukan Rasulullah pernah mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, tetapi makna ayat tersebut adalah, wahai Nabi, kenapa kamu mencegah dirimu melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Jadi makna lima tuharrimu dalam ayat ini adalah lam ta'amna. Jadi lima tamna'u. Kenapa kamu mencegah? Jadi kenapa kamu mengharamkan? Jadi artinya bukan kenapa kamu mengharamkan, bukan seperti itu, tapi kenapa kamu mencegah, seperti itu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Rasul itu mengharamkan sesuatu yang halal. Itu tidak benar. Jadi tidak ada nabi yang menyembunyikan risalah yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Contohnya, sebagian ulama memasukkan sifat tabligh pada sifat amanah. Tabligh menyampaikan, amanah itu jujur, dipercaya. Amanah itu dipercaya. Jadi menyampaikan sesuatu, risalah, itu tidak sedikit pun yang disembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah.
Para ulama juga memasukkan sifat al-ismah ke dalam sifat amanah. Apa al-ismah itu? Al-ismah itu artinya seluruh para nabi dijaga oleh Allah. Maksudnya maksum dari 3 perkara. Jadi semua nabi itu maksum dari 3 perkara. Yang pertama, kekufuran. Yang kedua, melakukan dosa besar. Yang ketiga, melakukan dosa kecil. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kufur. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah kufur, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelahnya. Maka kita harus waspada terhadap cerita-cerita yang tidak mendasar, tidak punya dalil, atau yang sengaja memang dipelintir bahasa tersebut di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika kecil pernah tidak mengenal Tuhannya, sehingga beliau pernah menyembah bintang, bulan, dan matahari, yakni musyrik. Itu tidak benar. Cerita dusta ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 67. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah bintang, tidak pernah menyembah bulan. Jadi kata Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tetapi beliau adalah seorang yang hanif, dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Itu jelas di dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang mengatakan Nabi Ibrahim waktu kecilnya itu menyembah bintang, menyembah bulan, itu tidak benar. Siapapun yang mengatakan itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjaga para nabi dan rasul itu dari melakukan dosa besar. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah melakukan dosa besar seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, berzina, minum khamr, berjudi, dan semacamnya. Jadi kita harus waspada terhadap kisah-kisah dusta tentang Nabi Yusuf, bahwa beliau pernah hampir berzina. Nah, itu tidak benar, itu tidak benar. Seperti yang dikatakan dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Makna ayat ini bukan Nabi Yusuf memiliki keinginan berzina, tetapi makna ayat itu adalah Nabi Yusuf ingin mendorong istri Al-Aziz, tetapi beliau diperingatkan oleh Allah agar tidak mendorongnya. Karena jika itu dilakukan, niscaya perempuan itu akan memegang dan merobek baju Nabi Yusuf bagian depan, dan itu akan menjadi bukti kebenaran perempuan tersebut dan kesalahan Nabi Yusuf. Akhirnya beliau membalikkan badan dan berlari menuju pintu, sehingga istri Al-Aziz memegang dan merobek baju Nabi Yusuf bagian belakang. Dan itu kemudian menjadi bukti bahwa Nabi Yusuf adalah yang benar. Karena yang robek yang di belakang, berarti kan ditarik. Maka jatuhlah kesalahan itu kepada istri Al-Aziz. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida syahidun min ahliha
in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ketika suaminya melihat baju Nabi Yusuf sobek di bagian belakang, maka ia berkata, sesungguhnya itu adalah tipu daya kamu sendiri, sungguh tipu daya kamu yang sangat besar. Jadi akhirnya nampak kesalahannya, bahwa yang salah itu adalah istrinya Al-Aziz. Nabi Yusuf tetap benar. Kemudian yang ketiga, dijaga dari dosa-dosa kecil. Ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu memakan buah dari pohon tertentu di dalam surga, sehingga dalam Al-Quran disebutkan wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan Adam telah berbuat maksiat kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pada pelakunya kepada Tuhannya. Jadi yang mengandung unsur kehinaan dan kerendahan jiwa pelakunya, seperti mencuri 1 biji anggur, mencuri atau membuka aurat dan lain sebagainya. Dosa-dosa kecil itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.